Dan saudara, kita sudah bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia di Prayitno untuk membahas kunjungan Jokowi ke Lampung gitu. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Mas Adi, kalau kita membaca kunjungan pertama ataupun safari politik pertama Presiden ke-7 Joko Widodo ke Lampung begitu, ini tentunya mengikuti PSI. Menurut Anda, mengapa Lampung yang dipilih? Ya, saya kira kalau kita membaca rata-rata secara umum, kenapa pada akhirnya Lampung yang menjadikan destinasi pertama yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kita tahu bahwa ini adalah semacam kunjungan yang sifatnya simbolik secara politik. Karena Lampung itu kan merepresentasikan bagian dari Pulau Sumatera dan kita tahu bahwa salah satu yang terpenting dari Lampung itu kan adalah gajah yang saya kira cukup dilindungi dan menjadi simbol yang dianggap sebagai simbol kekuatan dan kewibawaan. Jadi bagi saya datang ke Lampung kunjungan pertama ini tentu bukan sesuatu yang kebetulan, Mas, tapi ada landasan-landasan filosofis dan politiknya sepertinya yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi dan PSI. Kan Lampung identik dengan gajah, gajah yang merepresentasikan yang ada di Pulau Sumatera dan kita pun juga tahu bahwa gajah itu kan dinilai memiliki nilai-nilai secara simbolik, ya punya kekuatan dan punya kewibawaan. Jadi itu yang saya kira kenapa pada akhirnya Lampung menjadi tempat yang pertama kali dikunjungi oleh Pak Jokowi. Yang kedua yang menarik tentu adalah Pak Jokowi pakai atribut lengkap PSI. Oke. Pakai kemeja PSI dan kemudian juga pakai topi yang berlambang PSI. Ini semakin menebalkan betapa janji politik Jokowi beberapa waktu yang lalu dalam sebuah rakernas PSI bahwa Jokowi akan all out, all I itu akan total dan Jokowi akan turun ke bawah untuk turut serta membesarkan PSI sebagai sebuah partai politik yang mungkin salah satu tujuan idealnya di 2029 itu lolos ke parlemen yang pertama kalinya. Jadi dua variabel ini yang paling mungkin bisa dijelaskan per hari ini kenapa Pak Jokowi datang ke Lampung dan kemudian secara lengkap menggunakan atribut-atribut yang berlambangkan PSI. Oke, jika lokasi saja mempunyai unsur filosofis, tentunya waktu kunjungan juga memiliki unsur filosofis tersebut. Menurut Anda, mengapa tahun 2026? Apakah yang disebut-sebut sebagai tahun konsolidasi politik itu benar adanya? Ya, saya kira juga bisa dimaknai dua hal sekaligus. Pertama, memang banyak pihak yang menganggap sebenarnya 2026 itu adalah tahun politik, terutama bagi partai-partai politik yang tidak lolos ke parlemen atau mereka yang sebenarnya underdog secara politik. Suka tidak suka, PSI itu adalah partai politik yang belum pernah ikut dan bahkan belum pernah lolos ke parlemen maksud saya. Dan ini adalah semacam upaya keras dan maksimal yang akan dilakukan oleh PSI dengan mengamplifikasi kekuatan politik Pak Jokowi. Tentu harapannya di 2029 akan lolos ke parlemen. Jadi untuk ukuran PSI yang belum pernah lolos ke parlemen, kerja politiknya sudah mulai dibangun hari ini dengan mengkapitalisasi sumber daya, sumber kekuatan dan magnet politik yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Ini tentu adalah bagian dari sesuatu yang sengaja didesain. Ini adalah semacam konsolidasi, ini adalah semacam untuk merajut dan menjahit kekuatan-kekuatan politik yang selama ini dianggap sebagai bagian dari kekuatan politik Jokowi. Nah yang kedua, Mas, dalam tradisi agama Islam khususnya Jumat itu hari yang baik. Hari ini adalah hari Jumat. Dan tradisi-tradisi di Jawa khususnya mau memulai apapun, biasanya kalau tidak hari Jumat, biasanya hari Rabu, karena dua hari ini dianggap memiliki hari yang relatif, memiliki keistimewaan, dianggap agak sedikit mulia dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Tentu secara akademik ini tidak bisa diverifikasi, tapi ada orang yang meyakini bahwa Jumat itu, terutama dalam tradisi Islam, itu dianggap sebagai hari yang baik. Oleh karena itu dari hal yang sudah saya sampaikan di awal, ini kan semakin menegaskan betapa Pak Jokowi itu adalah sosok politisi, mantan presiden yang sebenarnya dalam banyak hal secara simbolik selalu bisa menyampaikan pesan-pesan politiknya secara terbuka. Oke, tadi Anda sempat menyebutkan terkait dengan PSI yang belum pernah masuk ke parlemen begitu ataupun ke DPR. Kalau kita baca juga ada target, bukan hanya targetnya masuk di 2029 tetapi juga ada target 6-7% kursi di DPR. Apakah target ini menurut Anda realistis? Target itu adalah sesuatu yang ideal. Kan banyak orang yang mengatakan bahwa bermimpilah setinggi mungkin.
Itulah yang kemudian akan dicoba sebagai challenge sebenarnya bagi PSI, bagaimana target itu bisa dicapai. Kenapa menargetkan 6-7%? Karena hari ini misalnya banyak sekali isu yang berkembang di DPR terkait dengan revisi pembahasan undang-undang pemilu, bahwa sangat mungkin ambang batas parlemen itu dinaikkan, bukan lagi 4%, tapi bisa 5%, bisa 6%, dan bahkan ada partai politik seperti Nasdem mengusulkan supaya ambang batas parlemen itu 7%. Jadi target maksimal itu yang sepertinya bagi PSI untuk dikejar. Kalau pada akhirnya misalnya tidak 7%, tidak 6%, tidak 5%, target utama mereka yang paling realistis itu sebenarnya adalah lolos ke parlemen. Mhm, Jadi mhm. bagi saya ketika PSI mencoba untuk menjelaskan targetnya adalah 6 atau 7%, itu target ideal yang sebenarnya dalam banyak hal kalau mau jujur itu dianggap berat, dianggap mustahil, dan dianggap agak berat. Jangankan BSI, partai-partai politik yang sudah langganan lolos ke parlemen untuk sampai 7% itu bukan perkara gampang. Tapi kalau kita melihat bagaimana agitasi, propaganda, dan semangat politik yang ingin disampaikan, pesan politiknya adalah supaya pengikut-pengikut Pak Jokowi, relawan-relawan Jokowi, mesin-mesin politik PSI harus semangat bahwa target mereka itu bukan hanya lolos, tapi juga ingin kompetitif dan bisa setara dengan partai-partai politik kelas menengah yang lainnya, Mas. Mhm. Tinggal waktu yang kemudian akan menjawab apakah ketika Jokowi gaspol turun dari satu wilayah ke wilayah yang lain, memperkenalkan atribut-atribut PSI, apakah PSI itu akan lolos atau tidak di parlemen untuk yang pertama kalinya di 2029. Bagi saya, yang bisa menentukan itu adalah kerja politik yang terukur dan konsisten bagaimana melakukan kampanye-kampanye politik. Kalau kita membaca dinamika kekuatan partai di DPR begitu, Mas Adi, sebetulnya seberapa besar potensinya PSI ini masuk ke parlemen? Karena memang partai-partai besar juga memiliki ambisi-ambisi lain, atau memang ada strategi lain yang harus dilakukan oleh PSI agar bisa masuk ke parlemen? Ya kalau kita mau jujur sebenarnya Mas, Party ID atau identitas kepartaian di Indonesia itu rendah. Maksimal kurang lebih sekitar 20%. Jadi kalau kita menggunakan argumen-argumen survei yang kita punya misalnya di parameter politik, kemarin survei di bulan April dan di bulan Mei memang tidak sempat dirilis. Kalau ditanya kepada masyarakat secara umum, Bapak Ibu, apakah Anda itu merasa dekat atau menjadi bagian dari partai politik tertentu? Itu rendah, Mas. Itu rendah. Hmm. Artinya apa? Ada sekitar 80% sebenarnya masyarakat kita itu tidak merasa dekat atau tidak menjadi bagian dari partai politik tertentu. Jadi secara umum 80% ini adalah ceruk pemilih, ini captive market yang sebenarnya masih bisa dikapitalisasi oleh PSI dan partai-partai politik non parlemen, termasuk juga partai politik yang saat ini ada di parlemen untuk memperebutkan ceruk pemilih yang cukup luar biasa. Itulah yang saya kira semuanya ada challenge, semua ada opportunity. Bagaimana mampu mengkapitalisasi pemilih-pemilih kita yang sebenarnya dalam banyak hal tidak teridentifikasi sebagai bagian dari partai politik tertentu. Hmm, hmm. Tapi yang kedua secara prinsip kalau kita bicara tentang pileg, maka salah satu anatomi kekuatan politiknya adalah pada caleg-caleg yang diusung. Hmm, Kalau hmm. caleg yang diusung itu punya kapasitas, punya kompetensi, punya logistik, punya popularitas, kemudian punya tingkat elektabilitas yang cukup tinggi, maka sangat mungkin partai itu akan memenangkan pertarungan, suaranya bisa naik, atau bagi partai-partai yang nggak pernah lolos ke parlemen bisa lolos ke parlemen untuk yang pertama kalinya. Karena yang bersaing di bawah itu adalah head to head antara satu caleg dengan caleg yang lain. Jadi sebenarnya dalam banyak hal selain kunjungan-kunjungan kerja yang dilakukan oleh PSI dan ini kemudian ada Pak Jokowi yang ada di dalamnya diwadahi PSI ya ketika ada kunjungan Pak Jokowi, saya kira salah satu kerja politik yang utama dari PSI untuk lolos ke parlemen itu adalah mencari caleg-caleg yang dinilai punya kapasitas, punya kompetensi, dan kemungkinan akan menang untuk bisa lolos di parlemen. Tanpa itu semua, ya tentu agak rumit dan agak susah. Mhm, Karena mhm. kalau saya membaca rata-rata secara umum, kompetisi di pileg itu tidak terlampau laku sebenarnya jualan Oke. figur-figur besar ataupun hanya jualan persen-persen tertentu. Yang paling nyata melakukan pendekatan dan penetrasi terhadap pemilih ujung tombaknya adalah caleg-caleg yang diusung oleh setiap partai termasuk yang diusung oleh PSI. PR terbesarnya di situ mencari Hmm. orang, mencari caleg yang kemudian punya daya jangkau dan penetrasi yang kuat terhadap pemilih.
Berarti ini berbicara terkait dengan modal. Modal besar dari PSI kalau kita lihat adalah magnetnya ada di Jokowi. Dan Jokowi ini masih memiliki fans besar begitu di Indonesia. Kalau kita lihat dari gambar-gambar tadi juga di Lampung. Apakah ini modal besar ini cukup bagi PSI menurut Anda? Saya kira memang satu-satunya magnet politik, satu-satunya kekuatan politik yang coba untuk diamplifikasi oleh PSI menghadapi pertarungan 2029 adalah Pak Jokowi. Bagi saya, ketika Pak Jokowi dijadikan sebagai ikon, sebagai simbol utama bagi PSI, ini semacam pertaruhan politik bagi Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi itu kan dianggap sebagai orang yang tidak pernah kalah dalam pemilu dan pemilihan, Mas. Misalnya di Solo jadi wali kota 2 periode. Kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta menang. Mencalonkan sebagai presiden 2 periode menang. Meski banyak pihak yang mengatakan ini tentu bukan karena faktor Jokowi murni. Tapi di situ ada PDIP, ada relawan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan yang dilihat oleh publik itu siapa yang diusung dan siapa yang menangkan pertarungan. Dalam konteks itulah sebenarnya mungkin belum pernah ada orang seperti Jokowi. Solo, Jakarta dan Pilpres 2 kali menang. Jadi itu yang sepertinya diyakini oleh PSI dengan kesaktian-kesaktian Jokowi yang tidak pernah kalah dalam pemilu ini akan dibuat success story-nya terjadi pada PSI. Ketika Jokowi bersama PSI, kerjasama bersama PSI, maka untuk di 2029 PSI mungkin akan lolos yang pertama kalinya di Pileg. Tapi pada saat yang bersamaan ada juga yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu kesaktiannya tidak seperti dahulu kala ketika masih menjadi presiden. Ya terbukti misalnya di 2024 sebenarnya PSI itu sudah mengidentifikasi sebagai partai yang bersama dengan Jokowi. Begitu banyak atribut-atribut, begitu banyak misalnya ada banner, baliho dan spanduk yang menyebutkan di situ PSI adalah partainya Jokowi, Jokowi adalah partainya PSI, dan bahkan foto Jokowi dengan Kaisang yang saat itu sudah menjadi ketua umum PSI sudah bertebaran di mana-mana, Mas. Tapi di 2024 PSI tidak lolos ke parlemen. Ini adalah satu mazhab yang juga menjelaskan bahwa bahkan ketika Jokowi jadi presiden sekalipun nyatanya tidak mampu meloloskan PSI untuk yang pertama kalinya ke parlemen. Terutama ini disampaikan oleh kalangan-kalangan yang selama ini cukup kritis kepada Pak Jokowi, termasuk disampaikan oleh sejumlah politisi-politisi PDIP yang meyakini bahwa ya Jokowi sebenarnya bukan siapa-siapa lagi setelah tak lagi jadi presiden. Sekalipun Jokowi roadshow dari satu pintu ke pintu yang lain, dari satu daerah-daerah ke yang lain, keliling Sumatera, keliling Kalimantan, keliling Indonesia bagian timur, itu bukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dirisaukan. Dan itu yang saya sebut sebagai variabel yang kedua yang melihat ya Jokowi itu pada dua variabel itu. Ada yang meyakini Jokowi masih sakti, yang kedua ada yang meyakini Jokowi tidak sakti. Tapi bagi saya semuanya sifatnya spekulatif, semuanya sifatnya tafsir-tafsir dan sifatnya analitis. Ujungnya adalah nanti di 2029. Apakah dengan adanya Jokowi di PSI, partai ini akan lolos ke parlemen, yaitu partai yang berlambang gajah. Oke, baik. Artinya kita berbicara terkait dengan ketokohan, terkait dengan pengaruh Jokowi. Apakah dengan rekam jejak seperti Mas Adi sampaikan tadi, apakah terkait dengan ketokohan ini pengaruh Jokowi masih besar bagi warga di daerah? Namun kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Breaking News Kompas TV, saudara, dan kita lanjutkan pembahasan terkait kegiatan kunjungan Presiden ke-7 Joko Widodo di Lampung bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia di Prayitno. Mas Adi, kita berbicara soal tadi Jokowi yang masih memiliki magnet. Anda memiliki dua variabel tadi, ada yang pro, ada yang juga kontra. Tapi kalau kita berbicaranya ketokohan begitu, di daerah apakah sosok dan ketokohan Jokowi ini masih kuat bagi masyarakat di daerah? Kecenderungan rata-rata secara umum memang Pak Jokowi jika berkunjung ke daerah-daerah itu kan antusiasme publik yang menyambut cukup luar biasa. Banyak orang yang berkerumun, ingin menyalami, ingin selfie, dan dalam banyak hal masih menganggap Jokowi itu dianggap sebagai mantan presiden yang dinilai punya rekam jejak yang dinilai masih positif, terutama di bidang pembangunan infrastruktur dan bantuan-bantuan sosial di zaman Jokowi yang cukup luar biasa. Tapi bagi saya, Mas, di atas segala-galanya, kalau kita bicara tentang Pileg, bukan seberapa banyak orang berkerumun dari satu acara ke acara yang lain. Karena ujung dari pertarungan politik itu sebenarnya adalah di pertarungan akhir. Banyak sekali misalnya tokoh, pihak-pihak tertentu dan partai-partai yang
sejak awal dan bahkan jauh-jauh hari melakukan agitasi, propaganda, sosialisasi dan kerja-kerja politik, cuman karena di ujung tidak bisa dikunci, karena di ujung tidak bisa diselamatkan pemilih rakyat, kecenderungan tidak akan mendapatkan suara-suara yang signifikan. Oleh karena itu, ketika Pak Jokowi memulai kick off, saya menyebutnya kick off soal Hmm. konsolidasi politik bagi PSI, ya ini yang paling penting ditunggu oleh publik dan PSI tentu saja secara umum adalah soal konsistensinya. Apakah sejak 2026 menuju 2029 itu akan terus konsisten, safari ini akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena kalau ini turun naik, hari ini semangat, tahun depan misalnya agak sedikit berkurang, ya tentu daya kekuatan konsolidasinya tidak akan sekuat bagaimana sesering mungkin melakukan kunjungan-kunjungan dan pertemuan-pertemuan itu. Tapi bagi saya, sekali lagi, pertemuan-pertemuan banyak orang, ya itu adalah untuk stimulus sebenarnya untuk memberikan semangat kepada PSI dan para pendukung Pak Jokowi untuk menyatukan kekuatan politik mereka menghadapi di 2029. Tapi sekali lagi Mas, kalau kita bicara tentang pileg, yaitu tadi, ujung tombaknya adalah bagaimana caleg yang diusung mampu memobilisasi dukungan, meyakinkan para pemilih bahwa di suatu waktu jelang pencoblosan dia dipastikan memilih PSI. Kalau tanpa itu semua, jadi tidak mengherankan kalau kerumunan-kerumunan, pertemuan-pertemuan yang sebenarnya begitu banyak misalnya, ya itu tidak akan berdampak apapun kepada PSI. Itulah yang saya sebut sebagai uji kekuatan politik, tapi sebagai modal dasar memberikan semangat dan motivasi kepada kader-kader PSI. Turunnya Jokowi ini pasti akan memberikan semangat yang berlipat ganda. Karena apapun sejak lama Jokowi itu kan bagi kawan-kawan PSI ini kan dianggap imam besar, dianggap sebagai kiblat politik dan bahkan dijadikan sebagai panutan. Dan bahkan banyak pihak yang meyakini bahwa segala manuver dan strategi politik PSI hari ini itu mentor utamanya adalah Pak Jokowi, bukan yang lainnya, Mas. Itulah yang saya sebut ya, pertaruhan politik yang sesungguhnya dilakukan oleh Pak Jokowi adalah bagaimana meloloskan PSI di parlemen untuk yang pertama kalinya di Pileg 2029 mendatang. Oke, Anda menyebutkan tadi soal konsistensi safari Jokowi ini harus tetap dilakukan konsistensi begitu konsistennya. Apabila kita melihat waktu menuju 2029 tinggal sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun lagi begitu, apakah cukup, Mas Adi? Justru ini adalah waktu yang cukup banyak yang bisa dimaksimalkan. Pertama, merekrut kader-kader yang mau dijadikan bagian dari PSI. Yang kedua adalah misalnya membangun jejaring dan struktur, karena kepengurusan partai itu harus berjejaring, Mas. Bahkan hingga tingkat RT dan RW, bukan hanya level kecamatan, bukan hanya level kabupaten provinsi, tapi di level RT dan RW pun juga harus dipastikan bahwa PSI itu punya kader-kader yang ada di dalamnya. Tentu safari ini kan untuk mengamplifikasi, sekaligus untuk melakukan uji kekuatan politik. Apakah orang-orang yang selama ini dianggap suka dan selalu menyambut Jokowi dengan antusias itu otomatis akan bergabung dengan PSI atau ikut dengan pilihan politik Pak Jokowi? Itulah yang disebut sebagai ujian politik di masa-masa yang akan datang. Karena saya kira yang mendekati masyarakat itu bukan hanya PSI, tapi semua partai politik, bagi baik yang lolos ke parlemen ataupun yang tidak lolos ke parlemen, semua berlomba-lomba. Mereka melakukan penetrasi, mereka melakukan pendekatan, mereka juga merayu pemilih yang sama. Seperti halnya yang dilakukan oleh PSI. Itulah yang saya sebutkan, betapa pentingnya kuat-kuatan ujung tombak politik pertarungan di akhir adalah struktur mesin partai dan caleg-caleg yang nanti akan diusung untuk bertarung di 2029, Mas. Jadi tanpa itu semua pertemuan-pertemuan Pak Jokowi yang disambut oleh orang banyak, banyak yang selfie, minta foto-foto, ya mungkin tidak akan ada artinya kalau para orang yang berkumpul menyambut Pak Jokowi itu tidak langsung di-include menjadi bagian dari kekuatan politik PSI dan diikat secara struktural misalnya, bahwa mereka akan bersama dengan PSI untuk memperjuangkan supaya partai ini lolos ke parlemen. Oke, Mas Adi tadi menyebutkan bahwa ujung tombak dari hal ini adalah PSI mengusung caleg yang diusung mampu memobilisasi dukungan begitu. Sedangkan ini bukanlah perkara mudah begitu tampaknya bagi PSI, mengingat juga usia PSI dibandingkan partai lainnya terhitung baru. Strategi apa yang perlu dilakukan? Ya, kalau kita melihat perkembangan politik belakangan ini kan ada informasi yang disampaikan oleh sejumlah politisi melalui kanal-kanal berita bahwa
PSI itu sudah melakukan pendekatan ke sejumlah kader-kader lintas partai. Bahkan orang seperti Deddy Sitorus mengatakan bahwa banyak juga kader-kader PDIP yang diajak bergabung dengan PSI. Oke. Dan bahkan secara eksplisit orang seperti si Deddy Sitorus juga menyebut bukan hanya PDIP yang diajak, tapi partai lain seperti Demokrat, seperti PAN, katanya juga didekati. Itu artinya apa? Strategi politik menuju di 2029 mengajak partai-partai yang lain untuk bergabung dengan PSI itu akan selalu terjadi sepertinya. Dan itu pun juga akan terjadi pada partai-partai yang lain, Mas. Jadi kalau ada politisi-politisi di partai yang lain dan tempat politiknya lagi tidak oke dan kemungkinan secara politik mungkin tergeser, dia pasti akan ditawarkan untuk bergabung dengan partai yang lainnya. Jadi pertarungan politik untuk meyakinkan partai yang lain atau yang disebut dengan pindah partai dari suatu partai-partai ke lain, kalau kita melihat pertarungan politik ke belakang, itu adalah fenomena-fenomena biasa. Jadi apa yang terjadi pada PSI hari ini, strategi politiknya tentu adalah bagaimana meyakinkan partai politik yang lain, kader-kadernya yang tidak mendapatkan tempat yang bagus, tidak mendapatkan tempat yang mungkin sesuai dengan harapan, supaya bisa bergabung dengan PSI. Dan itu yang sepertinya terjadi ketika ada sejumlah politisi yang mungkin dulunya di partainya tidak oke, tidak kondusif, tidak mendapatkan exposure yang cukup luar biasa, hijrah ke PSI. Di situ kan ada Ahmad Ali, apapun judulnya ya Ahmad Ali itu adalah mantan politisi senior di Nasdem, begitupun ada Bestari Barus, ada Rusdi Masih, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Itulah yang saya sebutkan. Upaya yang dilakukan oleh PSI adalah bagaimana cari politisi yang punya kapasitas, punya jam terbang, kompetensi, dan kemungkinan jika diusung maju dalam pileg ya akan memenangkan pertarungan politik. Saya kira di situ, Mas. Oke, artinya pergerakan juga sudah dilakukan oleh PSI terkait dengan strategi. Salah satu tadi mengajak kader-kader partai lain yang dianggap mumpuni. Terima kasih Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia atas penjelasannya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Mas, sehat selalu. Terima kasih, Mas. Saudara, jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV akan kembali saat lagi untuk Anda bersama rekan saya Vidi Batlotolone. Jadi tetaplah bersama kami. Ada rundown acaranya sudah dibuat, baik dari relawan, dari PSI semuanya sudah. Nanti rubaikan Pak sebutin Pak sekolah Padat. 3 hari ya Pak di dalam? Iya. Kalau untuk PSI saya ingin memberikan motivator, kemudian juga memberikan pesan-pesan pentingnya struktural di PSI ini segera komplit sehingga menjadi sebuah mesin politik yang baik. Kemudian juga membangkitkan kesadaran berpolitik masyarakat itu juga penting. Ya. Pak Jokowi hadir